السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. أيها الإخوان والأخوات في الله أعزني الله وإياكم. Para ikhwan dan juga akhwat, saudara-saudariku serta adik-adikku sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Raya Cipinang Muara, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan limpahan rahmat, keberkahan dan juga kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, malam ke-28 di bulan Jumadal Ula 1444 Hijriah, yang juga bertepatan dengan tanggal 22 Desember 2022. Bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa kembali dipertemukan di dalam satu perkumpulan, di dalam satu majlis yang penuh dengan keutamaan. Di antara keutamaan majlis yang kita hadiri di malam ini adalah semoga majlis ini menjadi salah satu sebab yang bisa memudahkan jalan kita semua masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Nabi SAW janjikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kaki untuk bisa hadir ke dalam majlis ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan orang tersebut untuk bisa masuk ke dalam syurganya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita di malam hari ini berkaitan dengan kelanjutan kajian tentang 10 sahabat yang termasuk min ashril mubasysyirina bil jannah. Di antara 10 sahabat yang dalam satu kesempatan Nabi sampaikan mereka ini dijamin masuk ke dalam surga. Ya, setelah sebelumnya kita membahas sosok biografi sahabat yang paling utama, tidak lain sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka malam hari ini kita berlanjut sosok sahabat yang kedua. Tidak lain beliau adalah Umar ibn al-Khattab. Kita perlu belajar tentang sosok atau biografi sosok Umar ibn al-Khattab agar benar-benar tumbuh kecintaan kita kepada sosok yang satu ini. Karena sebagian ulama mengatakan di antara pembeda antara golongan ahlus sunnah wal jamaah dengan non ahlus sunnah, di antaranya bisa dibuktikan dari kadar kecintaan kepada sosok sahabat yang satu ini. Ya, karena orang-orang selain ahlus sunnah sangat memusuhi Umar ibn al-Khattab. Bahkan sampai-sampai mereka melabeli Umar ibn al-Khattab ya dengan gelar berhalanya Quraisy. Na'udzubillah. Bahkan di dalam untayan doa-doa yang sangat keji, mereka ucapkan Allahumma la'an Umar. Ya Allah laknatlah Umar.
ibn Al-Khattab. Yakinilah sesungguhnya laknat itu akan kembali kepada orang-orang yang seperti mereka. Bagaimana mungkin dia terlaknat? Bukankah Allah Subhanahu wa taala meridai semua sahabat secara umum? Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Generasi terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar, siapa mereka? Ibu-ibu tolong anak-anaknya dikondisikan biar nggak ganggu jamaah lain. Ya, kalau anak-anak nggak bisa disalahkan, tolong orang tuanya dikondisikan, ya, agar tenang sehingga nggak ganggu jamaah lain yang sedang mengikuti kajian dan berharap mendapatkan ilmu. Taib, siapa muhajirin dan ansar? Sahabat. Dan orang-orang yang mau mengikuti jejak langkah para sahabat. Insya Allah kita kalau komitmen cara beragama kita mengikuti cara beragamanya para sahabat. Insya Allah kita termasuk golongan yang Allah sebutkan ketiga dalam ayat tersebut. Surah At-Taubah ayat berapa nih? 100. Ya. Apa yang Allah berikan penghargaan kepada mereka, kepada muhajirin, kepada ansar atau kepada sahabat secara umum dan juga kepada orang-orang yang mau mengikuti jejak langkah para sahabat di dalam beragama. Kata Allah radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan tentu feedbacknya mereka pun ridha kepada Allah. Mungkinkah satu komunitas, satu generasi yang dimana Allah ridha kepada mereka, kemudian mereka di sisi lain juga terlaknat? Nggak mungkin. Yang terlaknat itu mereka tuh yang lisannya begitu keji, menyampaikan caci maki terhadap sahabat-sahabat mulia, terutama kepada Umar ibn Al-Khattab. Ya, dan terbukti kalau Allah sudah berikan keridhaan, apa yang Allah siapin buat mereka? Wa'adda lahum jannat. Allah siapin surga untuk para sahabat. Ya. Dan juga orang-orang yang mengikuti jejak langkah para sahabat. Makanya ini metode beragama. Manhaj. Seorang dikatakan ahlus sunnah wal jamaah ketika dia menjadikan sunnah Rasul dan sunnah para sahabat itu sebagai panduan hidupnya. Ahlus sunnah berarti penisbatan kepada Rasul. Wal jamaah penisbatan kepada para sahabat. Masya Allah. Taib. Jadi ahlus sunnah wal jamaah akidahnya wajib mencintai para sahabat, khususnya diantaranya adalah Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah meridai dirinya. Taib, ada 3 literatur yang ana jadikan sebagai rujukan. Satu berbahasa Arab karena memang belum ada edisi terjemahan. Ya, kitab yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Azimi. Ya, kitab Sirah Nabawiyah berisikan 4 jilid, ya terdiri dari 4 jilid, ya 1 jilid kurang lebih hampir 500-an halaman, ya. Kemudian ada juga buku yang ditulis oleh para ulama Ahlus Sunnah, ya. Tapi alhamdulillah sudah dalam edisi terjemahan. Di antaranya yang ditulis oleh Syekh Dr. Utsman ibn Muhammad Al-Khamis, ya. Yang maqta' atau kajian-kajian singkatnya sering kita dengar, ya. Sering kita lihat di mungkin Instagram, di YouTube, Masya Allah. Dan beliau memang seorang mu'arrikh, ahli sejarah, ya, Masya Allah. Kitab aslinya berjudul Hikbah Minat Tarikh. Ya, adapun dalam edisi terjemahan nanti antum bisa cari, ya, buku yang berjudul Inilah Faktanya, meluruskan fakta sejarah tentang umat Islam sejak wafatnya Nabi hingga terbunuhnya Al-Husain ibn Ali. Itu cukup bagus. Ya, beliau bahas secara panjang lebar dan sangat detail. Ya, diterbitkan oleh Pustaka Imam Syafi'i. Kemudian ada juga literatur berikutnya yang ana jadikan rujukan dan alhamdulillah sudah dalam edisi terjemahan ada juga, ya. Diterbitkan oleh Pustaka Ibnu Katsir. Ya. Kitab yang aslinya berjudul Ashabur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kumpulan kurang lebih sekitar 100 sahabat Nabi yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri. Berarti dari mana tuh? Dari Mesir, ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik, kita mulai dari biografinya.
Ya. Nama lengkap beliau adalah Umar ibn Al-Khattab bin Nufail ibn Abdul Uzza ibn Riyah ibn Abdullah atau ibn Abdullah ibn Qurt ibn Razah ibn Adi. Nah, ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr. Nah, beliau sebutannya di ujung namanya itu berasal ya karena tadi ada nama Adi, maka sering disebutkan ya di ujung namanya Al-Adawi. Ya, Al-Adawi. Jadi kalau orang-orang Arab tuh dia nasabnya disebut Al-Adawi berarti ya, nasab Quraisy. Ya, taib dari kalangan Adi atau Adawi. Taib. Al-Fihr di ujung nasab yang tadi ana bacakan tidak lain itu adalah Quraisy. Naam. Ya. Adapun kunyah beliau adalah Abu Hafs. Abu Hafs. Sebagian ulama mengatakan Hafs ini penisbatan kepada putri beliau yang bernama siapa? Hafsah. Salah satu ummul mukminin, salah satu ibu kita nih buat orang-orang beriman, salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Masya Allah. Makanya beliau disebut ya dengan kunyah Abu Hafs. Sebagian ulama mengatakan demikian. Adapun julukannya, lakopnya atau gelarnya, ada yang ingat? Umar apa? Al-Faruq. Ayo, barakallahu fikum. Apa arti Al-Faruq? Pembeda. Di hadapan Umar, hitam adalah hitam, putih adalah enggak ada wilayah abu-abu. Syirik, tauhid. Masya Allah, luar biasa. Ya, makanya di masa Umar memimpin sebagai khalifah kaum muslimin, ya, menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Di antara ketegasan sosok Al-Faruq adalah beliau ketika mengetahui ada gejala kesyirikan mulai merebak di masanya. Tentu kesyirikan di zaman dulu enggak separah zaman sekarang kan? Ya kan? Ya orang-orang zaman dulu kan mereka biasanya kalau syirik itu dalam keadaan seneng, happy gitu ya. Mereka lupa diri syirik. Tapi kalau dalam keadaan kepepet mereka kembali mengikhlaskan ibadah kepada Allah gak? Kan gitu ya. Nah kalau orang zaman sekarang gimana? Happy syirik. Ya, lagi kere juga syirik. Lagi seneng syirik, ya. Lagi hidup susah juga tetap syirik. Subhanallah. Ya. Nah, di saat ada sekelompok orang dan ini kaum muslimin mulai mengkeramatkan satu pohon yang dulu di tahun sekitar 6 Hijriah. Tatkala Nabi bersama 1.400 kaum muslimin akan berangkat umrah dari Madinah menuju Mekah. Namun dihadang oleh orang-orang musyrikin Quraisy, enggak boleh umrah. Sehingga kemudian disepakati adanya perjanjian Al-Hudaybiyah. Namun sebelumnya sempat bersih tegang tuh. Kenapa? Karena Rasul mengutus Utsman ibn Affan untuk bernegosiasi. Tapi ternyata Utsman enggak balik-balik nih. Sampai terdengar desas-desus atau berita burung atau bahasa sekarang apa? Hoax. Apa hoaxnya? Utsman terbunuh. Wah, genderang perang udah kan. Nabi siapkan pasukan, ya. Nabi bukan siapkan pasukan karena memang saat itu sebenarnya memang tidak niat berperang karena terbukti Nabi dan 1.400 kaum muslimin pakai baju ihram. Tapi Nabi dengan kondisi dapat kabar Utsman terbunuh, ya, karena sudah begitu lama enggak balik-balik nih dari hasil negosiasinya. Ya. Akhirnya Nabi membaiat siapa yang mau berjanji setia untuk tetap ya mendukung Nabi sallallahu alaihi wasallam, membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan agama Allah. Maka semua berbaiat yang disebut dengan baiatur ridwan. Dan baiat itu terjadi tahta syajarah, di bawah pohon. Nah, pohon ini yang ketika orang di masa itu banyak ngepoin, oh itu berarti pohon ini nih pohon enggak sembarangan nih. Akhirnya mereka mengeramatkan pohon tersebut. Mulai menjadikan pohon tersebut sebagai pohon keramat. Mirip dengan di sini. Apa-apa yang berbau, wah ini Masya Allah nih.
ini di luar kebiasaan, ini orang soleh dan sebagainya, maka mulailah dikeramatkan, dikultuskan, kan gitu ya. Hatta orang gila dijadiin wali. Laku gak di Indonesia? Wallahi laku jemaah. Allahu Akbar. Orang gila jadi wali. Ini apa namanya kalau bukan menunjukkan penistaan terhadap kemuliaan derajat aulia Allah. Manusia paling keren di dalam Islam yang wajib kita yakini dalam akidah kita. Pertama golongan Rasul, para Rasul. Yang kedua para Anbiya, kan gitu ya. Yang ketiga aulia Allah, para wali. Lalu terus kalau wali, orang gila dijadikan wali, apa namanya kalau bukan menunjukkan itu penistaan terhadap kemuliaan wali. Kekasih Allah. Orang yang hubungannya begitu dekat kepada Allah. Orang yang perangainya sangat meniru Nabi SAW di dalam tata cara ibadah. Keimanan, akidah, tauhid dan sebagainya. Tapi justru yang dianggap wali adalah orang gila. Yang kalau dijadiin wali kelas sama wali murid aja itu udah gak pantas. Iya, orang gila dijadiin wali kelas atau wali murid gitu ya. Pantas gak? Pantas gak? Enggak pantas. Ada yang guru di sini. Untuk menjadi guru saat bagi-bagi rapot ada orang enggak pakai baju atau buka baju, dia masuk ruang kelas, dia ngaku-ngaku jadi wali murid. Mau ngambilin rapot anaknya. Kira-kira nih guru panggil satpam enggak? Panggil satpam. Kenapa? Ini enggak pantas nih orang. Untuk jadi sebatas wali murid saja jemaah. Na'udzubillah wa nasallallahu alaihi. Akhirnya apa? Ketika Umar mengetahui gejala nih orang sudah mulai bergeser akidahnya nih. Mengkeramatkan sesuatu yang tidak patut untuk dikeramatkan. Ya, apa yang terjadi? Orang udah banyak kasak kusuk, wah ini pohon berkah, wah ini pohon yang bisa mendatangkan apapun yang kita inginkan, hajat kita sampaikan lewat pohon ini maka akan terkabul. Ya, maka Umar tebang pohon itu. Masya Allah, Al-Faruq tebang. Tapi ternyata tebang dikhawatirkan kalau cuma sebatas nebang nih ntar tumbuh lagi nih. Cabut sampai ke akar-akarnya. Subhanallahiladzim. Al-Faruq. Ya, kira-kira kalau tuh pohon ada di Indonesia gimana jemaah? Kayaknya jadi wisata religi ya. Jadi paketnya perjalanan religi ini, Masya Allah. Umar Al-Faruq. Kemudian istri beliau. Kita perlu mengetahui silsilah keluarganya dulu ya. Istri beliau ada berapa jemaah? Berapa bu? Banyak bu. Nah, wah, ibu lapang dada berarti ya. Istrinya banyak jemaah. Yang jelas tidak satu. Nggak kayak kita ya. Masya Allah ya. Nah, istri beliau ada 7 jemaah. Jangan prasangka buruk dulu ya. 7 ini kemudian ada yang sebagian diceraikan. Jadi totalnya beliau menikah tuh dengan 7 orang wanita. Ya, bukan dalam satu kesempatan nikahin 7 orang wanita, kan nggak boleh, ya? Karena berapa maksimal umat Nabi Muhammad? 4. Ayatnya hafal? Fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Sepertinya kalau bapak-bapak hafal di luar kepala ayat ini ya. Ya, Masya Allah. Istrinya diantaranya bernama Zainab binti Maz'un. Masya Allah. Kemudian ada juga Malika binti Jarwal. Istri ketiga Ummu Hakim binti Al-Harith. Yang keempat Atiqah binti Zaid. Ya. Yang kelima Ummu Kulthum binti Ali ibn Abi Thalib. Ini menarik nih. Ya. Istri beliau yang kelima itu adalah Ummu Kulthum atau Kalthum binti Ali ibn Abi Thalib. Anaknya siapa nih Ummu Kulthum? Ali bin Abi Thalib. Berarti hubungan Umar dengan Ali selain sebagai sesama sahabat Nabi, ya, Umar ini menantunya Ali. Ya. Umar menantunya Ali. Jadi biasa. Seorang sahabat menikahi putrinya sahabat. Biasa banget tuh di kalangan sahabat Nabi. Kalau di kalangan kita nih gimana kira-kira? Heboh gak? Ya Allah. Ya. Nah, itu biasa jemaah. Apa manfaatnya di antaranya? Di zaman Nabi itu antar para sahabat Nabi itu saling menikahkan putra-putri mereka atau mereka menikah dengan putri sahabatnya. Ya, litaqwiyatil ukhuwah.
untuk memperkuat tali ukhuwah. Kalau kita mindsetnya beda. Kalau nikah sih main jauh-jauh aja deh. Ya. Ntar kalau cerai berabe kalau sama yang deket gitu kan. Ntar berantem, ntar gimana tuh. Jadi berpikirnya udah negatif duluan gitu jemaah. Ya kan? Nah, ya. Nah ini ternyata berbeda konsep antara yang berlaku di kalangan sahabat dengan yang berlaku di tengah-tengah kita. Istri keenamnya ada nama Jamilah binti Asim. Yang ketujuh Qaribah binti Abu Umayyah. Taib. Istrinya 7. Tapi tidak dinikahi dalam satu kesempatan. Otomatis anaknya pun banyak. Ya, berapa anaknya Umar ibn Al-Khattab? 13. Pak. Ajib, Masya Allah. Ya, anaknya 13. Naam. Karena memang Nabi SAW bangga dengan umatnya yang banyak. Fa inni mukathirum bikumul umam yaumil qiyamah. Sesungguhnya aku berbangga di hadapan umat lain ketika beliau melihat umatnya banyak. Artinya kalau kita hidup berumah tangga bersama istri, berkomitmen yang kita banyak anak ya, kita membuat bangga siapa? Nabi SAW. Ya, jadi ibu-ibu maksimalkan potensi kesuburan. Kalau suami bilang, yang kita nambah anak lagi yuk. Gimana bu? Oke, gitu ya. Iya dong. Kenapa? Kita buat bangga Nabi SAW. Membuat bangga Nabi SAW. Ya. Taib. Nah kita lihat deretan nama-nama putranya. Ya, deretan nama-nama putra-putrinya. Menarik sekali Pak. Dan ini menjadi satu bahan pelajaran untuk kita semua. Janganlah kita menghabiskan waktu untuk urusan yang gak penting untuk ya kita pikirkan begitu lama. Karena waktu kita terbatas. Maka lakukan sesuatu yang bermanfaat. Jangan karena urusan mencari nama itu sampai dua malam, 3 hari 2 malam tuh anak gak bisa tidur Ustaz. Belum ketemu nama anak siapa ya? Tuh. Kita lihat deretan nama-nama anaknya Umar ibn Al-Khattab. Di antaranya Zaid Al-Akbar. Yang kedua Zaid Al-Asghar. Jadi intinya nama anaknya Zaid. Ada 2 yang namanya Zaid. Ngebedainnya yang gede sama yang kecil. Itu cuma. Kemudian ada juga nama Asim. Nah Asim ini yang dalam beberapa riwayat dijelaskan yang menikahi seorang gadis penjual susu. Asim tuh, itu Asim. Yang kemudian dari Asim ini nanti muncul ya keturunan yaitu Umar ibn Abdul Aziz. Masya Allah. Ya, jadi penting ya memperhatikan masalah nasab. Penting. Kita menikahi seorang, kita perlu juga melihat nasabnya. Kemudian yang keempat, Abdullah. Siapa Abdullah? Tidak lain sahabat Nabi ini. Putra Umar ibn Al-Khattab yang sangat masyhur. Ya, yang lebih masyhur dengan kunyahnya Ibnu Umar. Ya, Ibnu Umar namanya kan Abdullah Ibnu Umar. Kita sering dengarnya Ibnu Umar. Ini nih Abdullah. Nah yang kelima siapa? Yang kelima Abdurrahman. Ini termasuk nama yang recommended. Nama yang sangat direkomendasikan oleh Nabi SAW. Selain Abdullah diantaranya adalah Abdurrahman. Ya, Bapak Ibu kalau sekarang nih ada ya anak di kandungan istri yang kita tunggu kelahirannya dan sedang mempersiapkan nama. Kemudian nanti lahir laki-laki, maka di antara nama yang sangat direkomendasikan adalah Abdurrahman. Ya, Umar berikan nama anaknya 3 orang sekaligus dengan nama yang sama yaitu Abdurrahman. Kalau tadi Zaid 2 orang, ya Al-Akbar, Al-Asghar. Abdurrahman 3. Gimana ngebedainnya Ustaz? Abdurrahman Al-Akbar, Abdurrahman Al-Awsat, Abdurrahman Al-Asghar. Subhanallah. Abdurrahman gede, sedang, kecil. Itu aja cuma. Simpel ya? Simpel cuma. Kemudian yang ke-8 Ubaidullah. Yang ke-9 Iyad.
Nah yang ke-10, 11, 12, 13 ya itu adalah perempuan. Jadi 9 laki-laki, 4 perempuan. Ya. Yang ke-10 itu Hafsah. Ya. Yang ke-11 Ruqayyah. Mirip dengan nama siapa nih Ruqayyah? Salah satu putrinya Nabi. Ya. Ruqayyah ini nama yang recommended juga tuh. Punya anak perempuan namakan. Nama-nama putrinya Nabi. Di antaranya Ruqayyah. Tapi memang kalau sudah sampai Indonesia atau sampai Cipinang Muara pelafalannya udah enggak Ruqayyah. Biasanya jadi Rogaye gitu ya. Gitu Bu ya. Yang ke-12 Zainab. Ya. Dan yang ke-13 Fatimah. Masya Allah. Simple ya. Memberikan nama simple ya. Karena nama itu adalah doa. Di balik nama yang kita berikan untuk anak-anak kita itu adalah sebuah harapan kebaikan. Maka tatkala kita berikan nama anak-anak kita itu dengan nama-nama orang baik di situ. Ya. Tersimpan satu keinginan. Semoga anak kita nanti meneladani sosok-sosok yang dimana namanya digunakan untuk anak kita. Gitu jemaah. Kemudian keislaman Umar ibn Al-Khattab. Ibnu Mas'ud mengatakan, kami menjadi begitu kuat semenjak Umar ibn Al-Khattab masuk ke dalam Islam. Ya, beliau masuk Islam itu pada tahun ke-6 sejak diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang nabi dan rasul. Jadi tatkala usia Nabi sekitar 46, beliau baru masuk Islam nih. Ya, dibandingkan sahabat-sahabat lain, beliau termasuk yang belakangan masuk Islam. Beliau bukan termasuk sahabat yang generasi pertama masuk Islam, bukan. Ya. Taib. Jadi beliau masuk Islam setelah masuk Islamnya sekitar 40 orang laki-laki dan juga 11 orang perempuan. Ya, berarti beliau di urutan ke-52 tuh yang masuk Islam. Masya Allah. Ya, barakallahu fikum. Usia beliau para ulama katakan selisihnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar 13 tahun. Jadi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berusia 13 tahun, ya, baru kemudian Umar ibn Al-Khattab lahir. Ya, kalau Abu Bakar kan selisihnya enggak jauh ya, 2 tahun atau 2,5 tahun. Kalau Umar agak jauh. Masya Allah. Taib, Bapak Ibu jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Masuk Islamnya Umar ibn Al-Khattab itu tentu tidak lepas dari beberapa hal. Ya, di antaranya karena doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang bisa kita petik, jangan sepelekan doa. Jangan remehkan doa. Ya, kadang-kala kita memilih alternatif yang lain selain doa. Padahal doa ini luar biasa. Ini sosok yang didoakan oleh Nabi. Itu sosok yang memiliki syiddatul adawah. Permusuhan yang amat sangat luar biasa besarnya kepada Rasul dan kaum muslimin. Ini orang paling benci kepada Nabi dan juga kepada kaum muslimin. Sering melakukan penyiksaan terhadap kaum muslimin. Bahkan beliau sudah berencana ketika menghunuskan pedangnya untuk membunuh siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat jemaah. Ya kalau bicara nih orang nih jahat banget dulunya, sangat jahat. Loh iya, mau bunuh Nabi jemaah. Mau bunuh Nabi. Jangankan yang mau bunuh Nabi ya. Kita nggak rela tuh kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu mulia. Mulia di dunia, mulia di akhirat. Dihinakan, dijadikan sebagai bahan candaan. Ketika belakangan ini nih, ya, ana dikirimkan satu postingan, bikin acara entah podcast atau apa bersama rekan-rekannya, ya, kemudian sampai keluar kata-kata miras, kemudian diartikan minuman Rasulullah. Na'udzubillah. Artinya Rasulullah itu paling suka dengan khamr. Khamr itu minuman kesukaannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini orang kalau dia nggak tobat hati-hati. Ya. Allah akan percepat azabnya di dunia. Udah terlalu banyak orang-orang yang menistakan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak taubat kepada Allah, ya.
maka disegerakan tuh azabnya. Benar jemaah. Apalagi infonya orang Islam ternyata kan. Ya Allah. Yang kafir aja, kafir kita masih ada. Oh iya kafir ya, orang kafir. Nasara ya pastilah dia benci kepada orang-orang di luar agamanya kan gitu ya. Nah ini muslim, ini kebangetan ini manusia ini. Kita sama muslim, kalau dia memang muslim kita doain mudah-mudahan dapat hidayah. Tapi Anda harus segera bertobat kepada Allah. Kalau enggak ingin bernasib yang sama sebagaimana apa yang disampaikan oleh Syekh Dr. Zaid ibn Abdul Karim Az-Zaid di dalam Fiqh Sirah An-Nabawiyah. Ketika di dalam bab Tasyri'ul Adzan, pensyariatan adzan yang terjadi di kota suci Madinah. Ya. Saat Bilal diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengumandangkan kalimat adzan. Ya, maka terdengarlah kalimat azan. Di saat tiba kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka ada seorang Nasara yang selalu berkata ketika disebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Apa kata dia? Semoga kebakar orang itu. Gak lama dia mengucapkan hal itu. Ya, memang sering setiap dia dengar kalimat azan, dia selalu balas kalimat asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau orang-orang beriman maka mengucapkan dengan kalimat yang sama. Tapi dia mengatakan semoga kebakar tuh orang. Maksudnya kebakar, yang kebakar siapa? Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi? Di satu malam ketika dia didatangi oleh budak yang membawakan sesuatu. Dan saat itu budak yang membawa lampu. Ya mungkin lilin atau apa gitu ya. Lampu templok lah gitu. Di zaman dulu kan kayak begitu ya. Maka ternyata api tersebut menimbulkan percikan yang mengenai tirai rumah orang yang selalu menghinakan Nabi SAW. Sampai kemudian membakar hangus rumah tersebut berikut penghuninya. Termasuk tuh orang yang suka menghinakan Nabi kita Muhammad SAW. Dan banyak lagi kisah-kisah lainnya. Ya. Taib. Nah. Jadi jangan lecehkan Nabi kita Muhammad SAW. Nah Umar ibn Al-Khattab ini luar biasa. Beliau ingin bunuh Nabi awalnya. Tapi memang ternyata karena kekuatan doa diantaranya. Selain nanti peristiwa yang juga anak akan jelaskan. Walaupun riwayat itu dipersisikan oleh para ulama. Yaitu saat beliau mendengar ya bacaan Al-Quran yang disampaikan oleh Khabbab ibn Al-Arad di rumah saudarinya Umar ibn Al-Khattab. Yaitu Fatimah bintu Al-Khattab. Ya. Nah, adapun doa Nabi pernah berdoa kepada Allah, Allahumma a'izzal Islam bi'umarain. Ya Allah muliakanlah Islam. Jadikan Islam itu kuat. Ya, dengan salah satu di antara dua Umar. Yang pertama Umar ibn Al-Khattab, yang kedua Amr ibn Hisham. Kenapa kok bi'umarain dengan dua Umar? Karena penulisan dalam literasi Arab, penulisan nama Umar dengan Amr mirip. Yang ngebedain apa? Hah? Kalau Umar ain mim ra. Kalau Amr ain mim ra ditambah apa? Alif lainah yang bentuknya kayak ya. Itu Amr, ya bedanya itu ya. Makanya Nabi berdoa, ya Allah muliakanlah, kuatkanlah Islam dengan salah satu di antara dua Umar. Umar bin Khattab atau Amr ibn Hisham. Atau lebih masyhur dengan sebutan Abu Jahal. Ya, nah. Dan masih ada kekerabatan dengan ibunya. Abu Jahal itu Al-Makhzumi. Ibunya Umar ibn Al-Khattab itu juga Al-Makhzumi. Ada hubungan kerabatan dengan Abu Jahal. Dan memang CS di masa jahiliyah sebelum masuk Islam. Ya Allah. Jadi kalau Rasul melihat Umar dengan Abu Jahal lagi jalan bareng begitu akrabnya. Dan Rasul merasakan bagaimana permusuhan kedua orang ini. Ternyata Rasul ya sebelum Umar masuk Islam pun sudah terpukau dengan sisi-sisi baik dari sosok yang satu ini. Karena ternyata ini satu riwayat. Di riwayat yang lain Nabi berdoa dengan kalimat yang lebih khusus. Allahumma a'izzal islama bi Umar ibn Al-Khattab khassatan. Ya Allah muliakanlah, kuatkanlah Islam dengan ya sosok
Umar ibn Al-Khattab secara khusus. Dan Allah pun memang memilih sosok Umar ibn Al-Khattab. Jangan sepelekan doa. Ya. Makanya kan kalau dihadapkan pada pilihan, ini dihadapkan pada pilihan kondisi kita nih orang-orang zaman sekarang. Caci maki pemimpin, apa ngedoain pemimpin? Kadang kala udah diarahin yang lebih baik, apa katanya? Pemimpin yang mana dulu Ustadz yang mau didoain tuh begitu. Justru Rasul ketika ngedoain Umar, nih Umar udah bener belum? Tuh, belum benar. Kalau Anda lebih memilih caci maki terhadap pemimpin, Anda nggak yakin dengan kekuatan doa. Anda memilih jalan yang justru akan mencelakakan diri Anda dengan lisan yang begitu ya keji, mengucapkan caci maki kepada pemimpinnya. Kan begitu. Kena hisab gak nanti? Kena. Tapi kalau doa, andai pun doanya yang dia sampaikan kepada Allah tidak diijabah sebagaimana yang dia inginkan, bukankah dia telah menunaikan ibadah kepada Allah? Karena status doa Nabi katakan secara khusus ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ya, ini penting jemaah. Ya, kemarin anak ngisi di satu kajian, anak katakan begitu, tapi ada kemudian yang nyeletuk. Buat siapa dulu Ustadz? Ya kalau doa itu, ini kalau pemimpin nggak benar ngapain didoain? La ilaha illallah. Doa Rasulullah SAW kepada Umar, bukankah Umar saat itu masih dalam keadaan nggak baik jemaah? Itu jemaah. Ya, barakallahu fikum. Jadi jangan remehkan atau jangan sepelekan doa. Doa itu memiliki kekuatan yang dahsyat. Ya. Naam. Taib. Dan Allah Subhanahu wa taala akhirnya kabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ciri-ciri atau tanda-tanda kelembutan hati Umar, sekalipun memang dia sosok yang begitu tegas, ya bahkan di masa jahiliyah cenderung kasar dan sebagainya, tapi dengan masuknya dia ke dalam Islam, maka Islam membuat dirinya, ya kekasaran dirinya berubah menjadi ketegasan yang pada tempatnya. Masya Allah, ya kan luar biasa. Makanya sampai-sampai Syekh Mahmud Al-Misri mengatakan di dalam muqaddimah ketika ngebahas tentang sosok Umar ibn Al-Khattab, ya beliau katakan dialah sosok yang ketika mendengarkan bacaan Al-Quran maka dia pingsan, Masya Allah. Nah, dan saat digotong dibawa ke rumah berhari-hari dijenguk padahal dia nggak sakit, melainkan karena rasa takutnya yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kayak begitu tuh. Apa namanya kalau bukan menunjukkan kelembutan hatinya ketika dibacakan ayat-ayat Allah, bergetar hatinya sampai pingsan. Bukan cuma pingsan, ya bukan cuma menangis tapi sampai pingsan. Kalau nangis udah jelas. Ya. Sampai-sampai di sini dijelaskan dialah seorang laki-laki yang rasa takutnya begitu besar kepada Allah sampai-sampai meninggalkan bekas hitam di kedua pipinya. Ya. Naam. Kenapa itu? Ini bukan air sedonya luntur, bukan. Bukan. Tapi karena bekas mengalirnya air mata yang terlalu sering beliau menangis kepada Allah. Allahu Akbar. Sebagai penutup, dialah seorang laki-laki yang menampakkan keislamannya di saat orang-orang menyembunyikannya. Udah masuk Isya ya? Baik, kita tutup sementara, nanti setelah melaksanakan sholat Isya kita lanjutkan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Bapak Ibu serta adik-adik sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan sosok sahabat Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Taib. Sisi-sisi kelembutan Umar di balik sifat tegasnya atau sifat kencangnya lah ya. Ya, sifat kerasnya khususnya di masa sebelum Islam yang begitu menonjol. Ternyata ada sisi-sisi kelembutan yang memang sudah Allah tampakkan. Ya,
disebutkan dzakarna fima taqaddama anna Umar ibn al-Khattab kana min asyaddin nasi 'ala al-muslimin. Sebagaimana tadi kami sudah jelaskan ya, bahwasanya bagaimana kerasnya permusuhan Umar ibn al-Khattab terhadap kaum muslimin. Sampai-sampai dijelaskan hatta ya'isa ba'dul muslimina min islamihi. Ya, sehingga sebagian kaum muslimin itu merasa putus asa dengan keislamannya Umar. Ya. Lakin lamma aradallahu lahu al-hidayata sadarat minhu radhiyallahu ta'ala anhu ba'du tasarrufat allati tu'ti al-amala bi islamihi. Ya, akan tetapi tatkala Allah Subhanahu wa taala menginginkan hidayah itu sampai kepada dirinya, maka bukan menjadi sesuatu hal yang sulit. Ya, kita ketemu tokoh siapa nih yang kita anggap permusuhannya terhadap Islam begitu luar biasa. Maka tunjukkan secerca harapan kalau Allah kehendaki dia dikasih hidayah, maka itu sangat mungkin. Sebagaimana yang terjadi pada sosok Umar ibn al-Khattab. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad fi Fadailus Sahabah. Di satu bab pembahasan yang beliau berikan judul keutamaan-keutamaan sahabat Nabi. Begitu pula dikeluarkan riwayat ini oleh Imam Hakim bisanadin hasan, dengan sanad yang hasan. Jadi kalau sanad hadis itu hasan berarti ini masuk kategori hadis yang makbul, yang bisa diterima. Ya. Dari Ummi Abdillah Laila binti Abi Hasamah radhiyallahu anha. Nah, hadis ini disampaikan oleh sosok sahabiat yang namanya Ummu Abdillah. Itu kunyah ya. Ibunya Abdillah, nama aslinya Laila. Laila binti Abi Hasamah. Nah, beliau adalah sosok wanita yang merupakan istri dari sahabat Nabi. As-sahabi al-jalil, yaitu Amir ibn Rabi'ah. Ya, suami beliau namanya Amir ibn Rabi'ah. Laila pernah cerita, tatkala beliau lanarhalu ila ardil Habasyah, ketika beliau pengen hijrah. Ya, peristiwa hijrah pertama sebelum ke Madinah kemana? Habasyah. Ya, karena memang Mekah itu udah gak kondusif untuk ditinggali. Banyak kaum muslimin yang siksa, bahkan nggak sedikit yang kemudian mempertaruhkan nyawanya. Ya Allah, makanya dicarilah tempat yang lebih pas untuk dijadikan sebagai tempat untuk tinggal dan bisa bebas dalam beribadah kepada Allah. Terpilihlah tempat ya untuk hijrah yang pertama, yaitu ke negeri Habasyah. Saat itu Laila sama suaminya Amir ibn Rabi'ah mau berangkat untuk ke Habasyah. Kalau Habasyah sekarang apa sebutannya? Ethiopia. Karena kalau antum lihat di peta Habasyah nggak ketemu cuma. Ya, jadi di Ethiopia, Afrika, masya Allah. Waqad dhahaba Amir fi ba'di hajatina idh aqbala Umar ibn al-Khattab hatta waqafa alayya. Ya, ketika suaminya nggak ada di hadapannya, lagi pergi gitu ya untuk memenuhi keperluan kami, kata Laila. Tiba-tiba Umar datang tuh. Dia berdiri tepat di depanku. Ya Allah. Wa huwa ala syirkihi, dan saat itu dia masih berada di atas kesyirikan. Belum masuk Islam nih. Tapi sudah mulai Allah tampakkan sisi-sisi kelembutannya. Ya. Kemudian berkata Laila, ya qalat wa kunna nalqa minhul bala adzan lana wa shiddatan alaina. Belum mengungkapkan bagaimana ya berbagai macam keburukan, ya, kemudian penindasan, kezaliman yang dia terima itu. Ya Allah. Maka berkata Umar, "Innahu intilaqu ya umma Abdillah." Kamu mau pergi, mau keluar dari Mekah, ya mau meninggalkan Mekah, mau ke Habasyah, wahai Ummu Abdillah. Umar nanya kepada Laila atau Ummu Abdillah. Apa jawab Laila atau Ummu Abdillah? Faqultu na'am, iya. Saya mau pergi, saya mau keluar dari Mekah. Lanakhrujanna fi ardillah. Kami akan keluar dari bumi Allah yang sebenarnya sangat kami cintai, yaitu Makkah al-Mukarramah. Ya, kenapa kami mau pergi? Adzaitumuna. Karena kalian senantiasa menyakiti kami. Kalian terlalu sering tuh nyakiti kami. Ya, wa qahartumuna hatta yaj'alallahu lana makhraja.
Sehingga pada akhirnya kemudian Allah beri jalan keluar untuk kami. Yaitu ketika Nabi perintahkan untuk hijrah. Ya, kami akan tinggalkan Mekah. Kata Lailah di hadapan Umar. Ya, karena Umar ngelihat nih sosok ya orang yang sedang mempersiapkan diri untuk pergi jauh. Apa kata Umar? Ini sisi yang dimana Allah tunjukkan kelembutan Umar tampak. Kata Umar, sahibakumullah. Semoga Allah menemani diri kalian di dalam perjalanan hijrah kalian. Allahu Akbar. Ya. Apa komen dari Ummu Abdillah atau si Lailah ini? Lailah, beliau katakan wa ra'aitu lahu riqqatan lam akun araha. Ya Allah. Sesungguhnya aku melihat pada sosok Umar riqqah, sisi kelembutan yang belum pernah aku lihat sebelum-sebelumnya dari sosok Umar. Ya kita tahu kan kencang terus Umar. Tapi saat momen tersebut ya Lailah katakan saat Umar tanya, ente mau pergi, mau keluar dari Mekah? Kata Lailah, iya. Kita akan menuju bumi Allah yang lain. Karena di sini kami disakiti, dizalimi, diintimidasi dan sebagainya. Ya ternyata komen Umar apa? Semoga Allah menemani diri kalian. Allahu Akbar. Ya, Masya Allah. Kemudian gak lama setelah itu, setelah kejadian itu suaminya datang si Amir. Ya, Amir ibn Rabi'ah datang. Ya Allah. Kemudian ya biasalah suami istri kan harus saling curhat gitu ya. Maka Lailah cerita tentang apa yang baru saja beliau alami tatkala ketemu Umar ibn Al-Khattab. Ya. Lailah katakan kepada suaminya Amir ya ibn Rabi'ah. Ya Aba Abdillah. Nah, maksudnya suaminya gitu ya. Lau ra'aita Umar anifan. Kamu lihat gak? Tadi ada Umar. Ya. Sesungguhnya dia menunjukkan wariqatahu. Dia sangat lembut. Allahu Akbar. Ya. Wa huznahu alaina. Dan dia menunjukkan ekspresi kesedihan atas kita. Kita mau pergi dia sedih ternyata. Allahu Akbar. Maka siapa suami ini? Tadi Abu Abdillah ya atau Amir bin Rabi'ah mengatakan kepada Lailah, "Atami'ti fi islamihi?" Emang kamu pengen banget nih Umar masuk Islam? Kok sampai-sampai komentar nih nggak lihat tadi kelembutannya Umar yang dia tunjukkan. Dan sedihnya dia ketika saya sampaikan bahwa saya akan keluar dari Mekah. Suaminya dengar kayak begitu. Dia komentar sama istrinya. Atami'ti fi islami. Emang kamu pengen banget apa? Umar tuh masuk Islam. Ya. Kata istrinya Lailah, naam, iya. Karena istrinya menyaksikan langsung bagaimana sesuatu yang belum pernah beliau saksikan pada diri Umar ibn Khattab. Iya. Tapi kalau suaminya nih Amir bin Rabi'ah kan memang punya image ke Umar itu. Ya pandangan Amir ibn Rabi'ah kepada Umar. Ini Umar nih udah kebangetan nih orang. Ya. Seakan-akan dia putus asa. Umar mau masuk Islam mimpi kali gitu ya. Sampai-sampai dia berkata. Ya. La yuslimul ladhi ra'aiti. Gak akan masuk Islam tuh. Orang yang tadi engkau lihat. Yang barusan engkau temui itu si Umar gak akan masuk Islam hatta yuslima himarul Khattab ya sehingga masuk Islam keledainya Al-Khattab. Ini maksudnya ungkapan keputusasaan. Umar gak mungkin masuk Islam kecuali keledai-keledainya tuh masuk Islam dulu baru kemudian Umar. Paham maksudnya? Ya keledai masuk Islam kan gak mungkin jemaah. Gitu ya. Keledai masuk Islam. Nih, keledai masuk Islam dulu tuh baru kemudian Umar. Jadi kalau keledainya Umar atau keledainya Al-Khattab nih belum masuk Islam, Umar nggak akan mungkin masuk Islam tuh. Ini menunjukkan apa sih? Amir ini udah saking jengkelnya dengan permusuhan yang ditunjukkan oleh Umar ibn Al-Khattab selama itu. Ya, sehingga beliau punya pandangan nih orang kayak begini bengisnya saat itu. Enggak mungkin masuk Islam.
ente ada-ada aja. Mungkin bahasa bebas gitu ya. Dia komen sama istrinya gitu. Kecuali nanti keledai-keledainya Al-Khattab masuk Islam, baru setelah itu Umar. Subhanallah. Tapi apa yang terjadi kan? Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Mayyahdillah fahuwal muhtad. Barang siapa yang diberikan hidayah fala mudhillalah, maka tidak ada yang mampu untuk menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan siapa saja yang Allah sesatkan maka tidak ada satu pihak pun yang mampu untuk memberikan petunjuk. Nah, Masya Allah. Ya, dan proses masuk Islamnya diantaranya ya di dalam peristiwa yang masyhur. Ini peristiwa masyhur diceritakan oleh para mu'arrikhin, ahli sejarah. Walaupun dari ya sisi sanad diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mengatakan ini dhaif, sebagian lagi mengatakan hasan dengan sebab banyaknya jalur periwayatan yang menjelaskan tentang riwayat ini yang maknanya sama. Sehingga dari dhaif naik ke hasan. Ala kulli hal, mau ini hadis yang kita yakini sanadnya sahih ataupun dhaif, tapi kita mengambil faidah dari kisah ini. Ya karena memang kisah ini ada benang merah dengan proses masuk Islamnya Umar. Karena beliau memang ya diberikan hidayah oleh Allah masuk ke dalam Islam. Wa kanat Fatimah bintul Khattab radhiyallahu anha qad sabaqathu ilal Islam. Adiknya Umar yang namanya Fatimah binti Al-Khattab lebih dulu masuk ke dalam Islam. Fatimah binti Khattab ya itu punya suami namanya Sa'id ibn Zaid. Ada yang ingat Sa'id ibn Zaid ini siapa? Sosok salah satu di antara 10 sahabat. Nanti insya Allah sampai nih kisahnya. Ya Masya Allah. Taib. Dan kemudian beliau tuh biasa jemaah. Bikin satu halaqah majelis ilmu kecil-kecilan. Ngundang guru. Orang yang jauh lebih alim. Diundanglah sosok sahabat. Yang namanya Khabbab ibn al-Arat. Masya Allah. Taib. Khabbab ini termasuk orang di generasi pertama yang masuk Islam. Min qudama'il muslimin. Ya, Masya Allah. Bagaimana kisahnya? Ketika Umar pulang dari rumahnya. Nah, Umar pulang ke rumahnya. Dia kemudian membawa atau mengambil pedang yang dalam keadaan terhunus. Pedang itu digunakan untuk apa? Ternyata digunakan untuk ala qatlin Nabi sallallahu alaihi wasallam, membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka fa kharaja mutawashshihan sayfahu yuridu qatl Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia hunuskan pedangnya, keluar rumah dalam keadaan pedang terhunus, mau bunuh Nabi. Ya. Dan memang beliau dengar infonya Nabi suka kumpul-kumpul bersama sahabatnya di dekat Bukit Safa. Tapi di bagian bawah. Ada yang ingat di rumahnya siapa? Yang dijadikan base camp? Iya. Di rumahnya Al-Arqam, makanya disebut Darul Arqam. Ya, Al-Arqam ibn Abil Arqam. Itu tempat rumahnya, rumah yang dijadikan sebagai base camp untuk kumpulnya kaum muslimin di masa-masa awal. Ya, sebelum berani terang-terangan berdakwah, ya, salat di depan Ka'bah, itu seringnya tuh melakukan aktivitas-aktivitas ibadah, majelis ilmu di rumahnya Darul Arqam atau Al-Arqam. Posisinya di sofa. Ya, di sofa. Jadi kalau kita sa'i, oh iya nih di sekitaran sini dulu nih Al-Arqam rumahnya nih yang dijadikan sebagai base camp. Tapi di bagian bawahnya. Karena sofa itu kan sebenarnya bukit. Naam, tapi kalau sekarang udah nggak terasa bukitnya ya. Karena kalau kita sa'i itu the flat aja. Flat. Kecuali kalau kita naik yang di lantai 2. Lantai bawah dasar ya atau basement, flat, lantai 2 agak-agak naikkan. Ada sedikit naikkan aja. Naam. Taib, Masya Allah. Ya, kemudian Umar ibn Al-Khattab saat itu dibakar api kemarahan dan niat untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam perjalanan mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dia bunuh, ya, maka ternyata ya dia bertemu
dengan seseorang yang bernama Nuaim. Ya, Nuaim tanya, mau ngapain ente wahai Umar? Dikatakan saya akan cari Muhammad, saya lagi cari Muhammad untuk bunuh dia. Ya Allah. Apa kata Nuaim? Wallahi laqad gharratka nafsuka ya Umar. Atara bani Abdi Manaf wa bani Zu'rah tarikika tamshi 'ala al-ard wa qad qatalta Muhammad. Jangan konyol lah. Ini terjemahan bebas, enggak usah konyol. Ente kalau bunuh Muhammad, apa kemudian ya orang-orang dari kalangan Bani Abdi Manaf, ya, yang dimana nasab Nabi berasal dari kalangan Bani Abdi Manaf. Kan Rasulullah bin Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf. Nah, di atas lagi ibn Qusay. Nah, orang-orang dari Abdi Manaf nggak akan biarin ente berjalan di muka bumi dengan aman begitu saja. Pasti mereka akan bunuh engkau dengan sebab engkau telah membunuh Muhammad. Kalau memang niatanmu itu diwujudkan. Ya. Kemudian apa kata Nuaim? Nuaim mengatakan ya, agar Umar berpikir ulang. Afala tarji ila ahli baitika fatuqima amrahum. Ya. Kenapa engkau enggak kembali aja nih ke keluargamu nih? Enggak usah ngurusin sosok Muhammad, pendukungnya masih kuat. Ente urusin aja keluarga ente. Ya dia heran, wa ayu ahli baiti, ada apa nih dengan keluargaku? Ya. Maka dikatakan oleh Nuaim, qala ukhtuka Fatimah. Saudari perempuanmu tuh Fatimah. Enggak usah ngurusin yang lain, urusin saudari perempuanmu yang namanya Fatimah. Wa zawjuha Sa'id ibn Zaid, dan suami yang bernama Sa'id ibn Zaid. Qad wallahi aslama, keduanya udah masuk Islam. Tuh, itu urusin itu, enggak usah urusin Muhammad dulu. Ya, wa taba'a Muhammadan ala dinihi, keduanya udah ikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia telah tinggalkan agamamu wahai Umar. Farji ila baitik, ente kembali aja ke rumah, urusin keduanya. Masya Allah. Akhirnya Umar ya datanglah atau dia datangi rumah saudarinya. Masya Allah. Yang saat itu ada Fatimah, ada suaminya ya Sa'id ibn Zaid, dan ada juga gurunya yang bernama Khabbab ibn Al-Arad. Ma'ahu sahifah. Dan saat itu ya ada secarik lembaran yang berisikan ayat Al-Quran surah Thaha. Masya Allah. Yang dimana Khabbab membacakan kepada Fatimah dan juga Sa'id ibn Zaid. Nah ternyata Umar datang, Umar dengar tuh sayup-sayup suara bacaan Al-Quran itu. Ya, Umar dengar tuh. Masya Allah. Tapi tatkala sedang dibacakan, ternyata Khabbab sadar. Ya, Khabbab sadar Umar telah datang. Falamma sami'u hissa Umar. Tatkala mereka mendengar ya gerak-gerik Umar, gerak-gerik kedatangan Umar, maka akhirnya taghayyaba Khabbab fi makhda'in lahum. Maka Khabbab pun segera sembunyi di salah satu sudut rumahnya Fatimah, ngumpet ya. Ya. Karena yang datang adalah Umar ibn Al-Khattab, sosok yang memang sangat ditakuti. Ya, kemudian adiknya Umar yang bernama Fatimah segera mengamankan lembaran yang berisikan surah Thaha. Ya Allah. Dia simpan di bawah pahanya tuh, dilipat buru-buru. Nah, ya. Dan karena memang Umar sudah dengar, ya maka dia masuk, dia dobrak pintunya dan kemudian dia masuk. Maka dia berkata, "Ma hadhil hainamah allati sami'tuha indakum." Tuh. Apa yang tadi kalian baca tuh? Aku udah dengar. Ya. Maka mereka berkata, "Ma ada hadisan, kita cuma bercakap-cakap biasa aja." Ya. Naam. Akhirnya Umar tetap bersikeras, ini bukan pembicaraan biasa nih. Ya. Maka Umar berkata, "Fala'allakuma qad sabautuma." Ya, Umar menganggap nih ya kedua saudaranya, yaitu saudarinya dan juga iparnya ini sudah mengikuti ajaran Sabi'iyah. Ia meninggalkan ajaran agama nenek moyangnya. Masya Allah. Taib, artinya masuk ke dalam Islam. Maka berkatalah Sa'id ibn Zaid, suaminya Fatimah, "Ya Umar, ara'aita in kana al-haqqa fi ghairi dinik."
Wahai Umar, bagaimana menurutmu jika ada kebenaran yang ternyata kebenaran itu bersumber dari agama selain agamamu? Bagaimana menurutmu? Jawabnya Umar apa? Enggak pakai lisan dia jawab. Dia pukul tuh iparnya. Ya, dia pukul iparnya sampai ambruk. Ya Umar kan, memang jagoan berantem dia. Ya, dia memang ahli duel kan, beliau ahli duel, dipukul langsung. Ya, iparnya sampai terjatuh fasaqata. Ya, dan kemudian faqamat Fatimah, saudarinya Fatimah pun bangkit. La tamna' zawjaha Sa'idan min Umar, untuk mencegah Umar jangan sampai ya menganiaya terus suaminya. Dan ternyata terkena pukulan tuh saudarinya. Fadarabaha Umar ya fashajjaha hatta sala minha dam, sampai kemudian keluar darah tuh di wajahnya, dari wajahnya Fatimah. Ya. Naam, dan kemudian keduanya langsung menegaskan, "Na'am qad aslamna." Ya, mau apa ente? Kami memang telah Islam, kami telah masuk Islam, kami telah menjadi pengikutnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amanna billahi wa rasulih. Kami beriman hanya kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Umar begitu melihat saudarinya keluar darah, nadima ala ma sana'ah. Dia menyesali apa yang telah dia perbuat. Ya. Dan dia mulai tenang saat itu, mulai tenang. Dan dia berkata kepada Fatimah saudaranya, "I'tini hadhis sahifah." Tolong berikan lembaran yang tadi kalian baca. Ya, allati sami'tukum taqra'unaha anifan, yang tadi aku dengar kalian baca tuh. Tolong serahkan kepada kami. Apa kata Fatimah? Ya. Inna nakhsyaka 'alaiha. Kami takut engkau berbuat sesuatu yang buruk terhadap lembaran tersebut. Engkau robek-robek, engkau hancurkan. Aku enggak mau. Kata Fatimah. Ya, maka Umar meyakinkan, la takhafi, jangan kau takut wahai saudariku. Ya. Nah, makanya kemudian Umar sambil bersumpah menyebutkan Tuhan-Tuhannya, dia enggak akan merusak tuh lembaran yang tadi sudah dibaca, yang dia sudah dengar. Falamma qala dzalika tami'at fi islamihi. Ya. Kemudian faqalat lahu, Fatimah berkata kepada Umar, "Ya akhi, innaka najisun ala syirkik." Sesungguhnya dirimu ini sekarang ini masih dalam keadaan najis, karena engkau berada di atas kesyirikan. Artinya enggak layak nih untuk memegang sesuatu yang mulia. Ya. Lembaran yang berisikan firman Allah. Ya. Beliau mengatakan innahu la yamassuha illal mutahharun. Tidaklah seseorang yang menyentuhnya melainkan dia adalah orang-orang yang telah bersuci. Faqum faghtasil. Kata Fatimah, bangkit. Bangun, mandi dulu, nanti anak kasih. Masya Allah. Akhirnya Umar pun mandi. Setelah dia selesai mandi, ya maka diberikanlah sahifah tersebut, lembaran tersebut yang berisikan surah Thaha. Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. Ya Allah. Ya, sampai kemudian di ayat yang ke-14 ya Ma. Ayat yang berbunyi innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana. Ya Allah. Tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanyalah aku. Ya, fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Maka sembahlah aku, kata Allah. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Masya Allah. Bergetarlah hati Umar. Ya. Faraqqa qalbuhu. Ya Allah. Hatinya pun lembut saat itu. Ma ahsana hadzal kalam wa akramah. Alangkah indahnya rangkaian kalimat-kalimat ini. Subhanallahil azim. Ya. Naam. Ma yanbaghi liman yaqulu hadzal kalam an yu'badu ma'ahu ghairuh. Mulai itu nilai-nilai tauhidnya muncul. Ya, dia katakan tidak patut ya kepada setiap orang yang mengatakan
kalimat ini ya untuk dia menyembah kepada selainnya. Artinya apa? Beliau sudah mulai meyakini yang berhak untuk disembah hanyalah Allah. Apalagi saat berhenti di ayat innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanyalah aku, kata Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Maka akhirnya apa yang terjadi? Umar berkata, dulluni ala Muhammad, tolong tunjukin di mana tempatnya Muhammad. Ya. Taib. Nah, ketika Umar mengatakan hal seperti itu, Khabbab dengar kan? Khabbab yang 54 dengar. Khabbab melihat atau menganggap wah ini secercah hidayah sudah mulai ya hinggap atau mulai berada di hati Umar ibn Khattab. Maka dia keluar. Maka Khabbab mengatakan, abshir ya Umar. Ini berita gembira wahai Umar. Fa inni wallahi la arju an yakuna Allah qad khassaka bi da'wati nabiyhi. Sesungguhnya demi Allah, aku memang sangat berharap Allah mengkhususkan dirimu. Allah memilih dirimu katanya. Ya, terkait dengan terkait dengan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Allahumma a'izzal Islam bi Umar ibn Al-Khattab atau bi Amr ibn Hisham. Wahai Allah, muliakanlah, kuatkanlah Islam ya dengan Umar ibn Al-Khattab atau dengan Amr ibn Hisham. Ternyata Allah memilih dirimu ya Umar. Masya Allah. Akhirnya diberitahu bahwasanya keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di rumahnya Al-Arqam, di Daril Arqam, Ibn Abil Arqam. Makanya datang, tapi pedang masih tetap terhunus. Ya, pedangnya masih tetap terhunus. Ya Allah, sampai di rumahnya Al-Arqam, fadarbal bab, ya diketok-ketok pintunya. Ya, nah di situ ada beberapa orang sahabat, ada paman beliau Hamzah, ada Ali bin Abi Thalib, ya, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Ya Allah. Dan karena memang kondisinya dia tetap megang pedang, gitu kan. Ya akhirnya sahabat tentu kan merasa khawatir dengan keselamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Taib, saat diintip ternyata yang datang adalah Umar dalam keadaan menghunuskan pedang. Ya. Maka Nabi katakan iftahu lahul bab fa in kana jaa yuridu khairan badzalnahu lahu. Ya, bukain pintu. Kalau dia datang menginginkan kebaikan, maka kebaikan itu akan didapatkan. Wa in kana jaa yuridu syarran qatalnahu bisayfihi. Kalau dia datang tujuannya karena keburukan, maka pedangnya yang akan membunuh dirinya. Masya Allah, dia akan mati dengan pedangnya sendiri. Ya, Masya Allah. Faqala Rasulullah SAW, idzan lahu, izinin dia, bukain pintu. Ya, akhirnya dibukakan pintu. Ya, Masya Allah. Maka dia datang menghadap Nabi, hatta laqiyahu, beliau menemui Nabi, maka Nabi pun menarik ya bagian kerahnya ya. Ya, kemudian sampai kemudian Umar pun jatuh. Ya, waqa'a ala rukbatayhi. Dia jatuh ya tepat di posisi kedua lututnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu ma jaa'a bika ya ibn al-Khattab. Ya. Untuk apa engkau datang wahai anaknya Al-Khattab? Fawallahi ma ara an nantahiya hatta yunzilallahu bika qari'ah. Masya Allah. Jadi saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sebenarnya ya sudah mulai berharap Umar bisa masuk ke dalam Islam. Maka berkata Umar, ya Rasulullah, ji'tu li'umina billahi wa bi rasulih. Aku datang untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, wa bima jaa'a min indillah, dan aku datang untuk mengimani apa yang datang dari Allah, yaitu Al-Quran, mengimani Al-Quran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fakabbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takbiratan. Maka Rasul pun bertakbir sebagai ungkapan kebahagiaan. Allahu akbar. Masya Allah. Terakhir sebagai penutup ya. Tadi sebagaimana di awal Ana sudah katakan, Umar itu adalah
ya gelarnya siapa tadi? Al-Faruq. Ya, makanya saat beliau masuk Islam, ya, maka beliau berpikir kalau sebagian orang itu, sebagian kaum muslimin yang lebih dulu masuk Islam, mereka masih sembunyi-sembunyi. Umar enggak. Umar ingin iklankan dirinya telah masuk Islam. Ingin informasikan. Maka bagaimana caranya? Dia cari orang yang mulutnya paling ember. Yang kalau ngomong tuh pasti bikin heboh gitu ya. Nah, mungkin dengan syair-syairnya. Di masa dulu kan syair, kalau di masa sekarang apa? Medsos. Nah, dia cari siapa orang? Oh ya, dapat namanya Ma'mar al-Jumahi. Ya. Maka dia nih orang pertama yang didatangi oleh Umar ibn al-Khattab. Masya Allah. Awalnya senang dengan kedatangan Umar. Ya. Tapi tatkala Umar menyampaikan maksud tujuan datangnya dia tidak lain untuk memproklamirkan, mengumumkan tentang keislamannya. Oh, kagetnya luar biasa. Ya, kagetnya luar biasa nih Al-Jumahi ini. Ya, sampai-sampai karena memang dia biasa tuh ya mengumumkan hal-hal yang penting-penting, bahkan kadang-kala kabar-kabar burung dan sebagainya. Dan memang cukup punya pengaruh. Ma'mar al-Jumahi pun teriak dengan suara yang tinggi. Ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy. Ya, dia katakan bahwasanya Umar ibn al-Khattab telah menjadi saba. Ya, orang yang keluar dari agama nenek moyangnya. Ya Allah. Maka berkata Umar ada di belakangnya. Kadzaba. Ya, Ma'mar bohong. Saya bukan saba. Saya bukan sabi, walakinni qad aslamtu, tapi saya telah masuk ke dalam Islam. Bukan sabi, dia bilang. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allah, hebohlah saat itu. Apa yang terjadi? Saking jengkelnya orang-orang Quraisy dengan keislaman Umar, mereka pun ngeroyok Umar. Ya, itu perkelahian itu sampai sore jemaah. Ya, mereka ya ngeroyok Umar ibn al-Khattab. Masya Allah. Sampai mereka kelelahan. Tidaklah mereka berhenti kecuali karena kelelahan. Subhanallahazim. Ini sosok Umar ibn al-Khattab. Barakallahu fiikum. Ya, ini bisa Anda sampaikan. Ya, mudah-mudahan manfaat. Insya Allah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan? Gak ada ya. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.